Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Asik. Hari ini tanggal 7 September, hari Sabtu. Kebetulan sekarang lagi ada dinas di salah satu rumah sakit dan ada sedikit free, maksudnya istirahat gitu ya, buat untuk nunggu dokter gitu. Jadi ada kegiatan VCT siang hari. Biasanya VCT pagi hari, cuman beberapa dokter itu sendiri-sendiri kadang datang siang gitu. Jadi kita harus tunggu ikut sama dokter untuk lihat pasien. Kita akan diajari terkait dengan kondisi pasien, terapi maupun planning ke depan itu. Oke, pada video kali ini aku akan bahas masalah kira-kira apa sih yang disiapin di koas gitu ya. Oke, mungkin ini pandangan murni dari aku sendiri ya teman-teman. Sebenarnya yang disiapin itu nggak aneh-aneh sih. Yang penting kesehatan itu yang pertama. Kesehatan baik itu fisik, mental, tetap harus punya motivasi dan semangat yang tinggi karena perjalanan di koas itu kan ya kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Itu juga menurutku tergolong lama dalam hal adaptasi masalah ilmu klinis gitu ya. Jadi karena kan yang video kemarin kan aku sempat perbedaan antara klinik dan preklinik kan, itu kan beda sekali gitu kan teman-teman. Nah makanya di situ butuh penyesuaian yang baik, apalagi tiap bagian kan berbeda-beda ini. Ada yang bagian besar yang mana sibuk, ada yang bagian kecil tapi sibuk juga, ada yang bagian kecil nyantai gitu-gitu. Jadi memang kesehatan di sini sangat penting karena ada beberapa ada peraturan yang mana kita tidak boleh surat izin itu atau izin itu tidak lebih dari 3 hari lah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang harus fit, badannya harus fit. Teman-teman yang mau masuk koas nih, ada yang rencana mau masuk ke kedokteran juga, ini harus fit, baik itu fisik terus mental. Yang kedua, punya support system yang baik, teman-teman yang baik, saling dukung, saling pengertian, tahulah gitu. Terus ya hubungan komunikasi sama orang tua juga baik, karena ya siapa lagi gitu kan, maksudnya motivasi terbesar kan yang kita kan orang tua gitu kan. Jadi ya itu yang menjadi bahan bakar yang terus tetap bertahan di koas ini, karena nanti pas waktu mungkin teman-teman udah masuk di bagian-bagian akhir, nanti akan ngerasa capek, akan ngerasa kayak kok lama ya gitu, gak selesai-selesai. Nah itu yang dibutuhin gitu teman-teman, support itu gitu. Itu kalau pandangan dari aku ya gitu. Terus apalagi kalau kita punya lingkungan, walaupun gak setiap saat kita ketemu orang-orang yang baik atau yang tahu kita, cuman tetap kita harus bisa membawa diri buat tetap jadi baik, karena di koas ini kan hubungannya langsung sama manusia teman-teman. Kita dihadapkan keluhan pasien yang sangat banyak, terus belum lagi tugas-tugas kita yang banyak, belum lagi kita juga punya masalah pribadi mungkin, atau mungkin masalah keuangan, atau masalah segala macam hal yang kalian tetap harus jalan gitu. Kita harus walaupun jalannya pelan, cuman tetap harus jalan gitu. Karena kalau menurutku gitu ya, karena kita harus tahu kapan kita harus ngegas, kapan kita harus jalan pelan ini gitu. Saat kita benar-benar rasa capek sekali gitu harus punya, karena nggak bisa di koas itu kayak dulu preklinik yang full kita belajar mati-matian yang segila-gilaan kayak gitu, juga capek gitu. Jadi harus ya ada ngerem, ada gasnya gitu-gitu. Apalagi nanti pas waktu di koas itu kalian akan diamanahkan menjadi ketua, menjadi sekretaris, ataupun mungkin jadi asisten dokter untuk operasi besar gitu-gitu, yang mana itu tanggung jawabnya juga besar teman-teman. Itu kan melatih kita untuk manajemen yang baik gitu kan. Terus cara komunikasi kita juga bagus gitu-gitu. Nah itulah kurang lebih kesehatan mental sama fisik itu yang penting. Jadi
sebelum masuk ini koas harus banyak-banyak apa ya ngomongnya, banyak-banyak punya self healing sendiri, punya spare time sendiri juga untuk kapan aku waktunya kerja keras, kapan waktunya slow, gitu-gitulah. Ataupun mungkin untuk bercerita gitu-gitu. Kadang kita juga butuh untuk bercerita gitu-gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tugas. Nah di sini pasti alat-alat yang pendukung kalian untuk kerja tugas kalian. Nah itu ya, laptop pastinya kan. Laptop kalian harus setidaknya punya laptop yang dalam artian bukan harus bagus, bukan harus bagaimana, yang penting bisa dibawa kemana-mana, baterai selalu ini gitu-gitu aja. Yang penting bisa sesuai kebutuhan lah, ya gitu teman-teman. Tuh laptop, terus apalagi handphone terus harus on. Ingat ya, di koas ini kita diajari untuk selalu siap siaga, walaupun juga aku kadang lari-lari atau gimana gitu. Intinya di sini kita harus stay on, nada dering gitu-gitu, karena kadang dokter itu telepon dengan tiba-tiba, ataupun maksudnya guru kita telepon diarahkan untuk ikut operasi gitu-gitu. Jadi kita harus diajari untuk terus siap siaga gitu teman-teman. Itu yang pertama. Terus komunikasi sama teman-teman, antar teman bagian atau teman koas itu juga full pakai handphone ya kan, untuk apa, pertukaran informasi pasien gitu-gitu. Jadi nggak perlu mahal-mahal apa, yang penting penyimpanan baik, bagus, cepet gitu, sinyal full, terus apa, pasti pakai internet full ya. Gitulah intinya. Laptop itu yang harus penting, sama HP. Terus di sini aku sarankan untuk mulai belajar cara bikin tugas ilmiah yang cepat dan baik teman-teman. Yang di video kemarin yang aku jelasin referat, journal reading, sama lapsus ya. Jadi teman-teman dari sekarang mulai cari tahu referensi, cari tahu buku-buku pedoman, mulai searching ebook yang bagus gitu-gitu. Itu sangat penting nanti, dan dibiasakan untuk membaca ya, karena nanti di koas itu kita dituntut untuk cepat baca, terus tulis. Jadi kemampuan kalian untuk tulis membaca itu sangat penting. Apalagi tulis ya, nanti di koas kalian akan beribu macam nulis status pasien, nulis follow up, nulis apapun gitu, menulis resep. Jadi kemampuan soft skill itu yang dilatih di koas. Gitu ya, apalagi ya. Terus tadi tugas ya. Jadi dari sekarang mungkin bisa cari ebook yang bagus sesuai dengan bagian itu. Terus materi-materi yang oke, konsensus begitu mulai dikumpulkan, atau mulai tertarik lah di bidang apa ya. Misal suka bagian kardiologi, mulai cicil belajar EKG gitu-gitu, akan punya benefit lah buat teman-teman semuanya besok pas waktu masuk kelas. Terus mulai belajar baca foto rongsen yang dasar, gak apa-apa, nanti akan kebiasa. Terus apalagi ya, itu sih kalau untuk alat-alat gak terlalu aneh-aneh. Sama mungkin equipment buat ini ya, jaga atau dinas itu memang stetoskop. Di sini kan langsung periksa pasien ya. Kalau dulu mungkin pas waktu preklinik kita bisa pinjam temen. Kalau sekarang hampir kita dituntut untuk punya gitu. Karena kadang pas waktu jaga kita nggak hanya ngandelin di rumah sakit, harus ada gitu, kita harus siap sedia gitu. Misal dokter butuh stetoskop ya, kita harus di samping beliau, kita harus siap sedia lah gitu. Stetoskop, tensi, alat-alat tanda-tanda vital lah ya, suhu, SpO2 gitu-gitu ya, alat-alat wajib itu harus punya. Terus dimasukkan di tas gitu ya, tas kecil ya, itu buat kemana-mana sambil kayak ada not kecil kayak gitu-gitulah. Itu alat perangnya dokter muda teman-teman. Oke, apalagi ya, intinya yang paling penting itu, sama yang paling penting sendiri adalah APD kalian sendiri, alat pelindung diri. Karena di koas ini kan
kan kita masuk di lingkungan yang mana full banyak penyakit gitu ya. Penyakitnya macam-macam, mulai dari pernapasan, penyakit lewat darah, cairan, kulit, bersentuhan gitu. Kita sendiri yang punya aware gitu. Jangan sampai, amit-amit ya, kita sendiri malah tertular dari penyakit itu gitu. Jadi ya beli masker, beli handscoon yang non steril gitu. Harus persiapkan mulai sekarang gitu. Karena ya nggak mungkin kan besok kita akan tertular sama ini gitu. Ataupun mungkin kita yang menulari ke pasien, kan malah nggak baik gitu kan. Makanya itu yang paling mungkin penting untuk teman-teman bisa mulai cicil ya alat-alat itu. Terus kalau bisa sih vaksin teman-teman. Biasanya sih vaksin yang penting itu kayak vaksin hepatitis B, karena kan prevalensi di Indonesia hepatitis B itu kan masih tinggi gitu. Terus ya kalau bisa punya rezeki ataupun mungkin dari kampus kalian yang mengadakan atau teman-teman kalian sendiri yang berinisiatif mau beli sama-sama atau gimana gitu, bisa dipikirkan ke arah sana gitu. Karena ya kita nggak tahu kan kadang status hepatitis seorang apa, sedangkan hepatitis itu kan maksudnya kan kronis kan, penyakit kronis yang bisa berdampak saat kita besok udah lanjut usia. Jadi ya jangan sampailah tertular hal itu. Jadi intinya yang paling penting adalah proteksi diri kita sendiri sebelum kita menyelamatkan pasien. Sebelum kita harus sehat dulu diri kita sendiri gitu ya. Terus apalah klasik ya, minum vitamin, makan yang harus ingat makan ya teman-teman. Kalau di koas itu sebisa mungkin dietnya kalian tetap nutrisi tetap nomor 1, karena khusus untuk diriku sendiri ya nggak bisa jalan otak kalau nggak makan gitu ya, ngomongnya gitu. Jadi jangan sampai kalian malah nggak makan jatuh sakit ya, balik-balik opname ya bisa menghambat juga. Jadi hambatnya malah banyak gitu, efeknya malah banyak nanti ke mana-mana. Nah itu guys, maaf ya tadi sempet. Coba Kak, yang disiapin sebelum masuk koas apa? Belajar, terus belajar klinisi. Fisik penting nggak? Kesehatan fisik Sangat penting. Terus apa lagi? Persiapan alat. Uang kira-kira buat apa? Penting. Buat apa, beli apa? Buat persiapan makan Kita sendiri. Makan sendiri. Ya kalau Makan bisa teman. Oh iya. Kalau baik. Ya. Ya kan Dan? Terus apa lagi? Print teman-teman. Nomor 1 guys, print. Beli printer lah. Printer itu nomor 1 ya, karena guys kita akan banyak sekali print kertas kayak begini nih. Nah ini kita buat belajar follow up pasien gitu ya. Sebenarnya ini print ini bukan suatu kewajiban dari kampus buat suruh print ini, bukan. Kita sendiri yang butuh guys buat print ini untuk kita belajar gitu. Print, terus motor sih ya. Transportasi nomor 1, karena aksesibilitas dari koas itu sangat banyak. Karena mungkin beda center, beda pengalaman ya. Kalau kita di sini memang karena rumah sakitnya itu banyak, rumah sakit jejaringnya banyak. Kadang kita juga di puskesmas, ikut pelayanan di puskesmas, ikut di rumah sakit swasta juga. Jadi kita akan banyak kesana kemarinya gitu. Makanya itu penting gitu. Apalagi kalau jaga malam, pulang malam begitu kan. Kalau ada motor sendiri begitu kan, setidaknya bisa diusahakan toh. Sama ini tempat tinggal. Oh, tempat tinggal kos ini. Kosnya kalau yang apa? Yang apa? Bagian besar mayor ya. Mayor. Ya, oke. Terus apa lagi? Terus ininya uang ya. Ya guys, di koas ini kalian nanti akan merasakan bukan defisit kalori ya, defisit apa? Defisit uang, materi. Nanti kalian akan
ya gitulah, mungkin di preklinik bisa nabung, bisa ini, kalau di sini ya gitulah. Terus kalau mungkin ada pertanyaan, di koas harus beli alat-alat macem-macem sing begitu? Tidak ya, maaf. Yang penting gimana? Coba. Tergantung sih. Tergantung Tergantung dari vaskesnya. Vaskes kadang juga beberapa konsulen atau apa mewajibkan itu beli karena memang mungkin bagian THT nih. Memang karena ternyata kita bisa pakai lagi gitu pas buat jadi dokter umum toh. Spatel, lidah, kaca apa? Lampu. Slit lamp apa? Lampu ini, lampu kepala, Pak. Tapi beli yang murah-murah saja toh. Soalnya kan kita kan buat ya belajar toh. Oke, terus lain sisa ya paket internet gitu-gitu ya, itu yang bakal boros. Zoom meeting ya gitu, terus ya gitulah equipment yang perlu disiapkan. Tas ransel besar buat isi apapun nih. Buku-buku sebenarnya nggak semua harus beli karena kan mending baca di ebook ya, jurnal, print apa, mending beli print saja sekali. Oke, mungkin itu saja guys untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi sempat ada di video sebelumnya ya, nanti aku gabung sama video ini. Oke, see you.